Mengejutkan, jika ada pepatah mulutmu harimaumu, tapi bagi selebriti Jennifer Dunn, sosial media adalah harimaumu. Betapa tidak, harus menghuni tahanan narkoba Polda Metro Jaya yang ketat melarang fasilitas mewah seperti handphone untuk komunikasi dan berfoto, apalagi swafoto. Tapi tiba-tiba saja Jennifer berulah. Jennifer tertangkap melakukan selfie alias swafoto di dalam sel tahanan, lengkap bersama teman-temannya yang lantas terpampang dalam akun sosial media miliknya. Tingkah Jennifer itu pun konon kian membuat pihak yang berwajib gerah dan tercoreng karena dalam foto-fotonya Jennifer yang selama ini sempat memampang foto sedang sholat hingga video menangis, kini justru memasang pose menjulurkan lidah sambil mengenakan daster santai. Sontak saja, tingkah Jennifer yang menggegerkan dunia maya tersebut diganjar sanksi keras oleh Polda Metro Jaya, yaitu tidak boleh dikunjungi oleh sang pengacara atau tamu manapun selama 2 minggu. Sementara kasusnya semakin bergulir serius menuju kejaksaan. Ya memang sempat ya, jadi yang bersangkutan sempat membawa handphone, kemudian selfie foto dengan teman-temannya. Karena itu kan dilarang, makanya oleh Direktur tadi akhirnya dikasih sanksi 2 minggu tidak boleh dibesuk. Uniknya ulah Jennifer Dunn yang memasang pose swafoto menguak kondisi selnya di sosial media hanyalah sepenggal kisah tingkah dan kemelut sederet selebriti ketika tak lagi merasakan fasilitas mewah dan diganti dengan sel tahanan gara-gara tersandung kasus narkoba. Jika Jennifer menuai sanksi keras akibat berfoto selfie bersama teman-teman satu selnya, maka lain halnya dengan Roro Fitria. Selebriti yang mogok bicara sejak tertangkap gara-gara terbukti memesan narkoba jenis sabu-sabu itu justru mendadak merubah gaya hidup 180 derajat sejak di penjara. Tak ada lagi Roro Fitri yang tampil cantik mengenakan pakaian mewah lengkap dengan ritualnya. Kini 10 hari pasca mendekam dalam tahanan, Roro justru mendadak meminta kepada tim pengacaranya untuk mengirimkan dirinya mukena. Ada kisah apa di balik perubahan Roro Fitria yang 180 derajat berubah secara mendadak tersebut? Benarkah karena kasus narkoba yang mengancamnya sudah siap diajukan ke kejaksaan yang notabene akan disidangkan, Roro jadi mendadak berubah? RF itu kemarin sudah kami sampaikan bahwa saat ini sedang penyusunan berkas perkara dan sedang kita susun, penyidik menyusun. Nanti setelah semuanya sudah selesai, semua sudah selesai, kita jilid, baru kita ajukan ke penuntut umum. 5 hari yang lalu ya, 4-5 hari yang lalu, terus Mbak Roro juga ada nitip minta dibawain selimut, minta dibawain kerudung, karena Mbak Roro sekarang juga alhamdulillah badannya udah mulai rajin, udah mulai sholat, zikirnya diperbanyak. Kalau ritual udah enggak ya, karena kan kalau di dalam kan juga nggak boleh mas ritual atau makan bunga kantil itu kan nggak diperbolehkan. Jadi ya lebih ibadahnya aja, lebih sholatnya ya yang diperbanyak. Lain Roro Fitria, lain pula dengan aktor Fachri Albar. Sejak mendekam di tahanan Polres Jakarta Selatan, putra musikus Gaek Ahmad Albar yang ditangkap di hari yang sama dengan Roro itu mendadak jadi sering jatuh sakit. Setelah pekan lalu Fachri dikabarkan tumbang hingga membuat pengacara dan Renata Kusmanto sang istri dipanggil ke Polres Jakarta Selatan dengan wajah panik, maka pekan ini diam-diam Fachri pun dilarikan ke rumah sakit ketergantungan obat RSKO karena dikabarkan mengalami sakit di bagian perut, kepala, dan punggung. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Fachri? Selalu terlihat baik-baik saja sebelum ditahan di Polres Jakarta Selatan. Mungkinkah terpuruk dalam tahanan narkoba membuat Fachri stres hingga jatuh sakit berkali-kali? Iya benar, untuk sementara ini Polres Metro Jakarta Selatan mengirim Fachri ke RSKO sesuai rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah dalam rangka pengobatan karena merasa efek memah yang ditimbulkan dan merasa bahwa dia ada sakit di punggung dan di kepala, sehingga kita perlu hasil secara medis nanti keterangan dari RSKO. Dan kemarin jawab bahwa itu 1 minggu, nanti setelah itu kita lihat perkembangan apakah dia bisa dibawa ke Polres kembali atau memang perlu tindakan lanjut dari rumah sakit.
setali 3 uang dengan nasib Fachri Albar yang dilarikan ke rumah sakit, Syahan, putra Ratu Dangdut Elvi Sukaisi yang tertangkap pada tanggal 16 Februari 2018 lalu bersama istri, Dawiyah sang adik dan Muhammad calon adik iparnya, dikabarkan harus mendapat perawatan khusus di rumah sakit karena mengalami sakit TBC stadium 3, sekaligus menjalani rehabilitasi sambil menanti sidang kasus narkobanya digelar. Kondisi ini konon menambah miris kesedihan Elvi yang tidak hanya sedih akan kondisi Dawiyah sang putri bungsu, namun kini harus ditambah dengan cemas berkalang pilu mengingat nasib Syahan. Sebuah beban berat seorang ibu tunggal yang turut membuat Raja Dangdut Rhoma Irama sebagai teman dekat merasa harus turun tangan memberi dukungan kepada Elvi. Karena seperti Elvi Sukaisi, sang Raja Dangdut pun telah lebih dulu merasakan betapa sedih dan hancurnya hati orang tua ketika anak-anak mereka tiba-tiba terseret kasus barang haram narkoba. Kan untuk kasus yang tersangka M dan D ya, itu kan masih kita lakukan penahanan di Polda Metro. Sedangkan untuk yang S ini ya, kemarin kan dari hasil asesmen adalah untuk dilakukan rawat, ya, rehab rawatnya di situ. Aduh gimana ya? Saya pasti sedih. Hancur, sedih. Aduh, saya nggak ngerti dan saya tidak tahu. Karena saya selama ini melihat Dawiyah nggak pernah ada apa-apa. Nggak pernah saya lihat gimana atau gimana, nggak ada, biasa-biasa aja. Normal-normal biasa. Paling kalau dia dengar saya masak, mama masak ya asyik gitu kan. Paling gitu, terus dia lagi nyambel, ma terusin ma, terus dia nyambel, mama cobain ma ini. Kayak gitu aja. Jadi memang nggak pernah saya lihat. Saya kemarin teleponan sama Elvi. Saya bilang pertama Anda harus sabar, jangan stres, bahwa memang kita ini sedang diserang, ini proxy war. Saya pernah mengadakan talk show sama Pak Buas, kepala BNN dengan anggota DPR. Pak Buas sendiri yang menyatakan bahwa sudah masuk 500 ton sabu. Ya dia berusaha sabar, harus kuat terus. Memang anak kan ya insya Allah anak baik lah. Anak-anak Elvi itu saya kenal semua baik-baik. Ya kita kan orang tua nih sebatas memotivasi, menasehati, memantau. Lain kalau anak kita masih orok, ya 24 jam gue liatin ada apa. Udah pada kakek-kakek kan susah. Pada kemana-mana sendiri ya. Ya makanya doa dan doa. Selalu dikenal romantis, rupanya tak selamanya jalinan cinta Verrell Bramasta dan Natasha Wilona berjalan manis. Gara-gara sisi lain Verrell yang sering jahil, amarah Wilona pun terpancing hingga konon memicu pertengkaran dengan Verrell. Dan seperti apakah gaya unik Verrell memadamkan emosi Wilona? Simak berita lengkapnya hanya di Hot Shop sesaat lagi. Berapa pantaskah kau untuk kutunggu? Cukup mendekati dirimu untuk selalu ku nantikan. Tak selamanya cinta itu semanis madu. Bisa jadi inilah yang menggambarkan jalinan asmara Verrell Bramasta dan Natasha Wilona sang kekasih. Ya, jika selama ini publik selalu melihat sisi kebersamaan mereka yang romantis, lengket tak terpisahkan, dan kerap memancing baper nasional lewat kemesraan mereka, tapi toh nyatanya Verrell dan Wilona juga manusia biasa yang memiliki hari-hari mesra, tapi juga kerap diguncang riak-riak pertengkaran yang uniknya turut menguak sisi mengejutkan. Pemandangan seperti inilah yang terbingkai oleh kamera tim Hot Shot ketika mengunjungi lokasi syuting sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta. Saat melakoni adegan berdua di atas perahu, Verrell yang ternyata memiliki sifat iseng mendadak mengerjai Wilona dengan menggoyangkan perahu di atas danau.
Sontak saja sifat asli Wilona yang galak tapi manja pun keluar, memprotes kejailan Ferrell yang tak hanya sukses membuat Wilona ketakutan, tapi juga kesal karena sepatunya basah hingga menciptakan drama di luar skenario sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta seperti berikut ini. John. Gimana tuh kaki berbicara banget? Kap. Sayang, ini lagi aku kan, Tante. Maaf sayang. Tidak aku perhitungkan ada kaki kamu. Udahlah sayang, nggak mau. Sayang, ada wartawan sayang. Biarin. Karena ini masih basah. Ayo, kamu bisa. Ayo cepetan sayang. Oke. Basah kan. Uniknya, alih-alih memendam marah berkepanjangan, rupanya Wilona cepat bisa meredam emosinya. Bahkan tanpa diketahui oleh Ferrell, diam-diam Wilona yang sempat dibuat kesal justru membuatkan infus water yang mengandung banyak vitamin C untuk Ferrell. Maklum, ketika ditemui oleh tim Hotshot, kondisi Ferrell terlihat kurang stamina, didukung dengan suara yang mulai serak. Maka demi menjaga stamina sang kekasih menjalani syuting stripping setiap hari, Wilona pun bersusah payah menyiapkan infus water juga buah-buahan di tengah hingar-bingar kesibukan syuting. Oke pemirsa, sekarang aku lagi di lokasi syuting dan sekarang ini aku pengen kasih Ferrell infused water. Jadi selama ini kan aku selalu bawa nih infused water. Sekarang aku mau kasih buat Ferrell juga karena dia pasti kecapean syuting seharian. Jadi aku mau potongin dulu buat dia spesial. Dan ini semua dadakan tadi bawanya. Oke, sekarang aku mau potong dulu. Biasanya sih aku potongnya aku dua-dua gini dulu. Karena aku sendiri kadang-kadang mamaku yang masih siapin. Tapi aku lagi pengen coba siapin buat Ferrell. Sayang, ini perjuangan buat kamu loh sayang. Ini jadi botol minumnya Ferrell spesial. Aku taruh yang ini dulu nih, yang besarnya. Muat gak ya kira-kira? Oke. Terus yang kecil-kecil. Enak kan dingin. Terus terakhirnya aku kasih jus lemonnya. Sukses membuat infused water, Wilona pun menghampiri Ferrell dengan wajah berdamai. Terlihat tak lagi memikirkan kadar emosinya yang sempat naik gara-gara sifat iseng Ferrell. Dengan mesra Wilona pun menyuapi sang kekasih buah apel lengkap dengan infused water buatannya. Uniknya lagi-lagi Ferrell bertingkah usil, membuat Wilona tertawa tersipu-sipu. Sekarang kita kasih. Sayang. Hai sayang. Apa ini buah? Infused water dan aku potongin. Ini potongan aku loh sayang. Hebat gak? Kamu kapan belanja buah-buahannya sayang? Buah apel hijau. Gimana rasanya? Udah dicuci belum sayang? Udah dong, tadi pakai air danau itu. Oh, pantas ya, agak asam busuk gitu rasanya. Dan terus aku juga bikinin kamu infused water sayang, kamu lihat kan ada serbuk-serbuk. Wow, ini air apa yang air kuman, air kobokan apa yang kamu pakai? Enggak, jadi kan gini tadi pemirsa juga semua tahu sayang. Jadi aku tadi mau potong biar keren gitu kan kayak. Ada tisu nggak? Aku mau potong gitu kan biar keren gitu. Jadi yang kayak modelnya kayak banyak gede-gede kayak gini loh. Ternyata susah banget motong lemon gitu. Ya, kamu kenapa bikinin aku infused water tiba-tiba sayang? Supaya kamu tetap sehat sayang. Walaupun tadi kamu sempet bikin sepatu aku basah, cuma kan aku tetap perhatian sama kamu. Gitu. Walaupun tadi kamu ngambek tiba-tiba nggak jelas. Coba-coba asem banget gak? Atau enak? Seger atau asem banget? Sayang kayak ada bijinya keselak deh. Bijinya jangan dimakan dong. Enggak, kamu sehari nggak sayang ya? Enggak, aku ini juga biasa cara gitu. bikinnya sih? Hah? Aku potong-potong. Ini kamu dendam karena tadi basah atau gimana? Enggak, tadi aku potong-potong. Habis aku potong-potong, aku peres terakhir. Emang harus diperes ya? Nggak tahu. Kayaknya dicelup doang nih sayang, biar dia tuh menyatu sendiri gitu loh. Ya, menjalani syuting stripping setiap hari dengan jam istirahat nyaris tanpa libur,
tak jarang menguras stamina dan menguji daya tahan tubuh manusia normal layaknya Ferrell dan Wilona. Ditambah lagi, dua kekasih ini kerap menghadapi lokasi syuting dengan situasi yang sulit. Maka wajar jika sebagai kekasih, Wilona merasa perlu meredam segala perbedaan, apalagi amarah menghadapi sikap Ferrell yang acap kali membuatnya emosi karena iseng demi memperhatikan kesehatan Ferrell. Uniknya, sikap iseng Ferrell seolah tak kenal kata henti. Buktinya di tengah kemesraan dan Wilona sudah melupakan kemarahannya, lagi-lagi Ferrell melakukan aksi iseng yang sempat membuat Wilona terkejut panik. Tapi kali ini bukannya marah seperti sebelumnya, Wilona hanya mampu tertawa maklum karena sejatinya cinta tidak hanya menerima suka dan kesempurnaan, tapi juga kekurangan dan konsekuensinya. Ya yang pasti seneng banget lah, karena ada yang perhatiin, terus ada yang ngingetin minum vitamin, ada yang seneng lah diperhatiin. Apa ya yang dia perhatiin tentang aku? Wow, kayak gak ada gitu. Enggak. Gitu saya. Sekarang gantian deh. Aku bikinnya jatuh beneran. Ini yang bikin suka aku sebel-sebel ngambek. Dia suka bercanda-bercanda yang tiba-tiba kayak gini kan aku jadi ini anak ya. Untung lucu, kalau enggak udah aku jitak-jitakin di kepala. Terima kasih pemirsa Hot Shot udah datang ke lokasi syuting kita. Jangan lupa saksikan terus sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta setiap hari jam 18.00 sampai jam 19.45 hanya di SCTV 1 untuk semua. Kisah romantis dan seru juga bersemi bagi pasangan Doni Michael dan Aryani Fitriana. Meski sama-sama terlibat dalam lokasi syuting sinetron Orang Ketiga, tapi pasangan suami istri ini tidak pernah merasa bosan. Bahkan bersaing bermain game hingga lupa waktu. Tapi apa yang terjadi jika Doni dan Aryani ditantang untuk menjawab tes kekompakan? Benarkah Aryani justru malah banyak melakukan kesalahan? Simak berita lengkapnya yang akan kami rangkai dengan kabar menarik dari Diani Tami, sang pemeran Bu Riris yang galak terhadap pelakor sesaat lagi. Disandingkan sebagai kekasih di sinetron Orang Ketiga, pasangan suami istri Aryani Fitriana dan Doni Michael terbawa nostalgia masa-masa pacaran mereka dulu. Aryani dan Doni yang sudah mengarungi bahtera rumah tangga selama 2 tahun dan telah dikaruniai seorang putra, Alam Isko Zerun Haup, bahkan masih kerap mengulang momen-momen mesra saat mereka masih berpacaran. Selain berkunjung ke tempat karaoke, di mana Doni menyatakan cinta untuk pertama kali kepada Aryani, pasangan ini juga masih sering menikmati mie ayam di sebuah tempat yang dulu jadi salah satu tempat favorit keduanya untuk memadu kasih di sela-sela kesibukan syuting. Terus gitu kemarin gak berapa lama ini kita lagi throwback. Yuk kita makan mie ayam makan mie ayam di daerah Buperta. Mie ayam gerobakan gitu biasa. Waktu itu kita pacaran di situ. Tapi mie ayamnya enak banget sumpah. Kita makan mie ayam segitu, ibunya inget lagi. Oh iya. Ibunya ngomong apa? Ibunya ngomong apa sih waktu? Dari pacaran di sini ya, makannya di sini terus. Iya Bu, bisa enak. Dulu kan lokasi kita beda. Jadi kita mau tengah-tengah situ makan di sini yuk. Mumpung lagi break, cabut lagi ke lokasi masing-masing. Enggak sih. Karena dari kita pacaran aja, jangankan kita orang-orang lain yang teman-teman aja. Rian sama Doni sama Rian. Orang gila sama orang gila. Pada gitu semua. Yang benar pada gitu. Ya orang lain aja pada nggak nyangka apalagi kita berdua kita bisa nikah ya. Sang Dewi ciptaan raja. Selain masih bernostalgia dengan berkunjung ke tempat-tempat bersejarah dalam perjalanan cinta keduanya, Aryani dan Doni juga masih terus melanjutkan segala kebiasaan saat mereka masih berstatus sebagai pasangan kekasih. Salah satunya adalah bermain games berdua. Bahkan ketika mereka sudah memiliki anak, Doni dan Aryani masih kerap terlibat persaingan dalam permainan games. Masih sampai sekarang pun
Saingan sih saingan, cuma saingan seru-seruan aja. Wah, kamu udah gold aja. Maksudnya kayak, tak dulu Bi, jangan gangguin Bi, kayak gitu-gitu. Kayak, mundur kayak gitu. Kayak anak dingdong kan tangannya. Cepet banget. Oke, siapa yang main tinggal? Ditinggal apa gimana? Recall. Ya gini, recall. Tinggal dulu. Diam dulu. Oke, nah. Tapi gue bingung, gue tuh masih di depan ya main sama yang lain. Dia main juga kan. Terus kok nangis. Lari dong ke dalam bawa handphone. Tapi masih main loh tetep. Wih, dia masih jalan nih. Mampu menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga, Aryani dan Doni diuji kekompakan mereka saat ditantang menjawab 5 pertanyaan secara cepat oleh tim Hotshot. Dari ukuran sepatu, warna favorit, hingga mengingat waktu kapan saat pertama kali keduanya bertemu. Dan siapa sangka, Aryani dan Doni yang pertama kali bertatap muka saat mereka masih duduk di bangku sekolah dasar justru berjodoh. Ukuran kaki. Catat 28. Gila, baik kali 28. 38. 3. Salah kamu. 28. Pertama kali ketemu di mana? Tetot. Ya iya, nenek tatoan juga tahu di lokasi. Nggak jawab. Kan tetot dulu. Mbak aja yang tetotin deh, Mbak. Gagal. Pas pemotretan. Lokasi setelah pemotretan. Pas pemotretan waktu kecil. Kebiasaan sebelum tidur. Ayo. Main game. Kita mainnya berdua. Iya. Sama. Kita mainnya berdua. Dulu sambil main. Tidur. Recall. Warna favorit. Hitam. Dua-duanya sama-sama hitam ya. Selain Aryani Fitriana dan Doni Michael yang bernostalgia saat mereka disandingkan di sinetron Orang Ketiga, Dian Nitami juga sangat menikmati perannya sebagai Riris. Memainkan karakter seorang ibu yang sangat melindungi anaknya dari pelakor, benarkah Dian Nitami juga mendapat beragam komentar dari penonton yang terbawa perasaan? Serunya sih seru banget karena kan udah lama banget saya nggak pernah ketemu sama teman-teman yang ada di sini. Kebetulan para pemain yang lain itu pemain yang udah cukup lama saya kenal. Terus karakter yang dikasih buat saya kali ini karakter yang agak nyebelin, mungkin nyebelin kali ya. Tetapi buat saya kayaknya cukup menyenangkan kok pada saat prosesnya. Kalau dari saya sendiri sih sebenarnya love and hate ya. Jadi ada yang justru bilang terima kasih karena sudah menyuarakan hati mereka. Kemudian tapi ada juga yang nggak suka karena kenapa sih jahat banget sama tokoh tersebut. Soalnya kan sebenarnya dia nggak salah. Tetapi aku rasa ya yang namanya pendapat orang kan nggak mungkin sama ya. Pasti ada bermacam-macam pendapatnya. Dan justru variasi dari pendapat orang seperti itulah yang membuat sinetron ini bisa menjadi lebih menarik. Lain di peran, lain pula kisah Dian Nitami di kehidupan nyata. Jika di sinetron ia terkesan galak dan sangat protektif, di kehidupan aslinya, aktris senior ini justru sangat santai sebagai ibu. Bahkan Dian mampu menularkan kecintaan terhadap olahraga kepada keluarga tercinta. Selain mendapat bonus bentuk tubuh ideal, Dian Nitami juga bisa menjaga stamina di tengah kesibukan syuting sinetron stripping. Salah satu cara untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga kebugaran, saya ngerasa adalah dengan berolahraga. Dan olahraga itu juga membuat pikiran jadi lebih fresh. Terus saya juga bisa lebih punya stamina dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Tapi palingnya dalam seminggu minimal 3 kali lah. Cuman paling lama 45 menit sampai 1 jam itu paling lama. Saya nggak pernah sampai lama-lama banget. Saya kan bukan pelari profesional yang bisa berjam-jam lari. Enggak. Saya lari-lari lucu. Kalau biasanya 3 sampai 5 kilo lah. Bertemu di sidang mediasi gugatan hak asuh anak. Seperti apa reaksi Tessa Kaunang yang seakan enggan berjabat tangan dengan Sandy Tumiwa? Benarkah mereka masih belum menemukan titik terang terkait hak asuh anak yang digugat Sandy Tumiwa? Sesaat lagi hanya di Hotshot.
sengkarut terkait hak asuh anak antara Tessa Kaunang dan Sandy Tumiwa masih terus berlanjut. Sandy dan Tessa yang sempat terlibat perang urat syaraf di sidang mediasi pertama terlihat lebih tenang pada sidang mediasi kedua yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis kemarin. Meski begitu, tetap saja ada ketegangan yang terlihat antara mantan suami istri tersebut. Tessa yang lebih dulu memasuki ruang mediasi tak mau bertatap muka, bahkan tak berjabat tangan dengan Sandy. Begitu pula dengan Sandy yang tak mengulurkan tangan kepada Tessa, meski ia menyelami orang lain di ruang mediasi termasuk pengacara Tessa. Tadi pembicaraan terkait mengenai waktu ya dari pihak penggugat Mas Sandy dan pihak tergugat Mbak Tessa untuk membicarakan lebih detail lagi, lebih spesifik. Ini semua semata-mata untuk kebaikan dan perkembangan anak. Alhamdulillah kita bersyukur hari ini mediasinya lebih baik dari kemarin, dan kita harapkan minggu depan sama-sama kita doakan ya bisa ketemu satu kesepakatan dan ya sudah tidak perlu panjang-panjang lagi perseteruan. Meski sama-sama menekan ego, tapi titik temu seakan masih sulit untuk didapat kedua belah pihak. Izin dari Tessa untuk Sandy menemui buah hati mereka dari hari Senin sampai Sabtu masih sebatas lisan. Apalagi ketika Tessa tak ingin jam sekolah anak-anak terganggu. Lalu seperti apa pula reaksi Sandy Tumiwa ketika Tessa menyebut dirinya tak ingin diganggu karena sudah hidup bahagia bersama anak-anak? Pengennya hidup saya nggak diganggu lagi sama anak-anak, karena kami udah bahagia. Ini cuma ingin mengingatkan kepada Tessa, janganlah seperti itu. Nih, bisa lihat sendiri semua saksi. Saya nggak mau ngelakuin. Saya cuma ingin mengingatkan dan menasihati dari dulu. Ini anak butuh bapaknya, butuh ibunya. Terlepas siapa yang salah, siapa yang benar. Nah, kalau sekarang dia mau masuk dalam kegiatannya anak-anak boleh, asal tidak mengganggu. Gitu aja sih tadi. Dari kemelut Tessa Kaunang dan Sandy Tumiwa terkait hak asuh anak, aktris muda Ina Marinka mendapat banyak pengalaman seru saat menjalani proses syuting film London Love Story 3. Kebersamaan mereka dalam waktu yang cukup lama, terutama dengan Michelle Zudit selama proses syuting di Pulau Dewata, Bali, membuat Ina merasa bahwa pemeran Karamel tersebut seperti kakak kandungnya sendiri. Bahkan untuk urusan laki-laki dan percintaan, Ina selalu bertanya kepada Michelle. Kita di Bali cukup lama ya, dan abis itu kita ada beberapa break, beberapa hari karena nyepi. Jadi di sana tuh kita bisa seru-seruan berenang sama Kak Michelle juga. Kak Michelle sama aku, kita jalan-jalan di daerah-daerah Bali, temenin Kak Michelle. Kak Michelle kan suka berenang gitu, seru sih ngobrol-ngobrol bareng. Kan ada Kak Derby juga tuh, Kak Derby jahil banget. Waktu di set di Bali, itu panas banget di Bali. Terus kita tuh sama-sama mau pada pakai kacamata hitam, sedangkan nggak boleh kan kalau lagi syuting pada pakai kacamata hitam. Terus kita kayak ngomong gitu sama sutradara, Pak pakai kacamata hitam ya Pak, pakai kacamata hitam ya Pak. Sebenarnya emang nggak boleh, cuman kayak udah kita paksa jadi kita matai kayak gitu. Karena syutingnya lama 1, 2, 3, jadi tuh aku sama Kak Michelle udah kayak bener-bener aku nganggap Kak Michelle udah kayak kakakku sendiri sih. Jadi bener-bener aku tuh kalau nanya fashion aja sama Kak Michelle, nanya potong rambut sama Kak Michelle, terus Kak Michelle kayak kamu nggak boleh gitu, kamu nggak boleh gitu. Nanya cowok sama Kak Michelle, enggak, kamu nggak boleh sama dia gitu. Selain menikmati proses syuting, Ina yang berperan sebagai Dinda, adik Dave, juga mendapat pelajaran berharga. Selain begitu meresapi kisah percintaan Dave dan Karamel, tokoh Dinda yang harus jalani tokoh tunawicara juga belajar banyak tentang bahasa isyarat. Ada satu adegan, satu scene di mana Kak Dimas tuh bener-bener down, yang di trailer pun sudah ada sebenarnya. Dan aku pun pada saat di balik set
ataupun di base camp, aku ngerasain wah kan wah sakit banget. Aku tuh masih sampai kayak Kak sabar ya, sampai kayak gitu, sampai ke bawah sih sebenarnya. Buat belajarnya susah banget sih karena dapat gurunya juga dari kantor dan belajarnya hampir 1 bulan 3 mingguan lah. Dari alas aku ngerti bahasa isyarat, dari alas aku mes banget sama orang-orang yang pakai bahasa kayak gitu, kayak wah mereka hebat banget sih. Jangan lupa saksikan film London Love Story 3, masih tayang di bioskop. Ajak semuanya, teman-teman, pacar, kenalan, TTM, mantan juga nggak apa-apa. Soalnya film ini bikin baper. Jangan lupa nonton ya. Dari cerita Indah Marinka, seperti apa pula keseruan Joshua Suherman, Cut Meyriska, serta Bayu Skak saat menyapa penonton film Yowis Band di Solo? Seperti apa aksi Bayu Skak dan Joshua saat ngeband di depan ribuan penggemar? Saksikan Hot Shot sesaat lagi. Hadir di kota Solo, pemain film Yowis Band mampu memecah suasana. Dengan ribuan penonton yang memadati tempat acara, Cut Meyriska, Joshua Suherman, hingga Bayu Skak terlihat semangat bertukar cerita dan berbagi pengalaman mereka terlibat dalam film yang lebih banyak menggunakan bahasa Jawa tersebut. Tak hanya itu saja, Bayu Skak, Joshua, dan pemain lainnya tampil heboh saat bermain band menghibur lautan penggemar yang memadati salah satu pusat perbelanjaan di kota Solo tersebut. Bahkan para penonton sangat antusias mengikuti Bayu dan Joshua bernyanyi. Silakan turun di bawah aja, cuman jangan sampai terlalu bersandar di kaca. Tak hanya saat menggelar acara meet and greet, sejumlah studio yang memutar film Yowis Band juga dipadati penonton hingga bagian paling depan. Bagi warga Solo, film Yowis Band sangat menghibur dan menginspirasi mereka. Bahkan salah satu penonton sampai menggunakan kain jarik. Orang kaya. Besok nggak makan tapi. Terima kasih ya. Buat yang sudah nonton, temannya jangan diceritain. Kuda Solo, ada lagi nonton film Yowis Band. Filmnya ini bagus video. banget. Harus nonton, jangan lupa, jangan sampai
ketinggalan. Keren banget, terus menginspirasi banget ya, ada pesan moralnya banyak. Terus pakai bahasa Jawa, suka banget, jadi kelihatan natural banget gitu. Kita juga sampai jarian juga nih, kita pakai baju. Tapi boleh foto. Tapi sayangnya nggak boleh foto. Boleh ya Mas? Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, saya Medina pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV, satu untuk semua. Kau jadikan aku kekasih baru.